Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'du. Taib. Para pelajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ke bab mabadi. Nah, mabadi'u ilmi usul fiqh. Prinsip-prinsip dasar ilmu usul fikih. Ya, di mana mabadi adalah pengetahuan dasar untuk mengenali secara global gambaran tentang sebuah ilmu ketika seorang itu masuk ke dalam sebuah ilmu. Taib, kita lanjutkan. Qala syarih lamma kana usulul fiqh fannan mustaqillan nasaba dhikra mabadi'il asyarah allati yanbaghi liqasidi kulli fannin an ya'rifaha li tasawwuri dhalikal fanni qabla syuru'i fihi. Ketika ilmu usul fikih menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri, tepat disebutkan 10 prinsip atau hal-hal pokok yang sebaiknya setiap orang yang ingin mengenal, mendalami dan mengkaji ilmu tersebut, ya, harus tahu 10 pokok ini untuk dalam rangka apa? Agar supaya mendapatkan gambaran tentang ilmu tersebut sebelum masuk ke dalamnya. Waqad jama'aha ba'duhum biqaulihi. Sebagian ulama mengumpulkan 10 bahasan ilmu ini dengan ungkapan. Nah, ini 10 hal yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu, khususnya di dalam mempelajari suatu cabang ilmu. Jadi hadirkan dalam berbentuk nazam ini. Nazam ini untuk memudahkan menghafalnya. Nah, inna mabadi'a kulli ilmin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma samarah wa nisbatu wa fadluhu wal wadi'u wal ismu wal istimdad al-hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Zada ba'duhum al-mabda'ul hadiya asyara wa huwa syarafuhu. Naam. Inna mabadi'a kulli ilmin asyara. Sesungguhnya prinsip atau pokok-pokok setiap ilmu itu ada 10. Al-haddu, itu yang pertama, definisi. Wal mawdu'u, tema bahasan. 2. Summa samarah, hasil yang didapatkan. Wa nisbah, penyandarannya, ya. Wa nisbah, disematkan atau disandarkan kepada siapa ini? Hubungannya dengan ilmu yang lain. Wa fadluhu, keutamaan ilmu, ya. Wal wadi'u, yang keenam, siapa yang peletak, ya, orang pertama yang meletakkan ilmu tersebut. Wal ismu, ini nama ilmunya apa? Ini yang ketujuh. Wal istimdad, sumber pengambilannya, ya. Hubungan ilmu dan akarnya. Hukmus syari', nah, ini ke-9. Hukum mempelajari ilmu tersebut. Wa masail, yang ke-10 adalah persoalan-persoalan yang dibahas. Wal ba'du bil ba'dil iktafa, mempelajari pembahasan sebagian permasalahan bisa dicukupkan. Wa man darul jami'i haza syarafa, mengetahui keseluruhan pembahasan akan mendapatkan kemuliaan. Wa zada ba'duhum al-mabda'u hadiya asyara wa huwa syarafuhu. Dan terkait, ya, hal ini sebagian para ulama menambahkan poin yang ke-11, yaitu keutamaan ilmu. Naam. Wa alaihi fahadhihi mabadi'ul ilmi usulil fiqhi. Terkait dengan bahasan usul fikih, disajikan penjelasan dari itu semua secara ringkas. Yang pertama, al-awwal, yakni fahadduhu. Apa sih definisi ilmu usul fikih itu? Ilmun yabhasu fi adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid, ya. Wa halul mustafid. Naam. Wa sayati syarhu hadha ta'rif insyaallah.
Definisi ilmu usul fikih melingkupi yang pertama ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang bersifatnya ijmali global. Yang kedua adalah cara mengambil faidah dari dalil-dalil fikih yang bersifat ijmal tersebut. Dan yang ketiga adalah keadaan orang yang mengambil faidah dari dalil-dalil tersebut. Yang nanti insya Allah penjelasannya akan datang. Naam. Ini yang pertama. Ini definisi ilmu usul fikih. Jadi ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang bersifat ijmali global. Nah, nanti bagaimana cara mengambil faidah dari dalil-dalil fikih tersebut dan kondisi orang yang mengambil faidah tersebut. Nah, nanti akan datang penjelasannya secara lebih rinci. Asani yang kedua, wa maudu'uhu al-adillatu al-musilatu ila ma'rifatil ahkam syar'iyyah wa aqsamiha wa ikhtilafu maratibiha wa kaifiyatul istidlal biha wa ma'a ma'rifati halil mustadil. Ilmu usul fikih itu pembahasannya apa? Yaitu membahas dalil-dalil yang mengantarkan pada pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i. Macam-macamnya dan perbedaan tingkatannya. Dan wa kaifiyatul istidlal, cara mengambil kesimpulan dari dalil tersebut. Dan bersamaan di waktu yang sama ma'rifati halil mustadil, mengetahui keadaan orang yang mengambil kesimpulan dari dalil tersebut. Nah, ini pembahasannya. Nanti ahkamus syar'iyyah itu ada yang terkait dengan hukum taklifiyah, wad'iyah. Kapan itu dikatakan wajib, mandub, ya makruh, haram dan lain sebagainya. Wad'iyah, syarat, sebab, sah, batil dan lain sebagainya. Dan nanti ada pembahasannya. Wa samratuhu wa faidatuhu minha. Yang ketiga adalah hasil ataupun manfaat dari ilmu usul fikih ini. Yang pertama adalah al-qudratu alal istinbatil ahkam syar'iyyah ala ususin salimatin. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innal maqsuda min usulil fikhi an yufqaha muradullahi wa rasulihi bil kitabi wa sunnah. Kemampuan istinbat hukum syar'i dengan prinsip-prinsip yang benar. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, yang dimaksud dari usul fikih adalah bagaimana kehendak Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah bisa difahami. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis dengan redaksi atau kalimat tertentu, maka untuk memahami itu semua diperlukan pengetahuan bahasa Arab. Kadang diperlukan juga pengetahuan latar belakang asbabun nuzul atau wurudnya. Kadang diperlukan juga pengetahuan tentang umum khususnya. Kadang diperlukan juga pengetahuan tentang mutlak muqayyadnya. Nah, melalui usul fikih lah semua kehendak Allah Azza wa Jalla pada Al-Quran dan hadis bisa diketahui. Naam. Ma'rifatu anna syari'ah al-islamiyah salihatun likulli zamanin wa makanin. Wa annaha qadiratun ala ijadil ahkam lima yastajidu min hawadith ala marril usur. Mengetahui bahwa syariat Islam itu relevan atau cocok, ya, bisa diterapkan untuk setiap waktu dan tempat. Dan usul fikih itu mampu memberikan solusi dengan menghadirkan hukum-hukum untuk persoalan yang baru yang muncul di sepanjang zaman. Nah, ini salah satu faidah daripada ilmu usul fikih. Jim. Al-alimu bil usuli yash'uru bis-thiqah wal itmi'nan. Orang yang mengenal, memahami dan mendalami usul fikih akan merasa percaya diri, mendapatkan ketenangan terhadap apa yang sudah ditulis oleh para fuqaha Islam. Lima dawanahu fuqahaul Islam. Wa annahu mabniun ala qawaid tsabitah muqarrarah syar'an
wa mumahasatin bahsan. Apa yang ditulis oleh para ulama dalam buku-buku mereka itu dibangun di atas kaidah-kaidah yang kokoh, sudah ditetapkan secara syar'i. Itu semua sudah melalui proses pengkajian, ya, mumahas, ya, diteliti, disaring, dan pembahasan yang mendalam. Naam. Dal ma'rifatu hikami. Wa asrariha. Ma'rifatu hikami syariah wa asrariha. Wa ma'rifatu maqasidi tashri' wa kaifiyatul muwazanati bainal masalih wal mafasid. Mengetahui hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia syariah. Mengetahui maqasid dari penetapan syariat. Dan mengetahui bagaimana membandingkan, menimbang-nimbang antara maslahat dan mafsadat. Dengan ilmu apa untuk mengetahuinya? Usul fikih. Naam. Berikutnya, laysat al-fa'idata min ilmi usul al-fiqh qasiratun 'ala al-fiqh faqat, bal tata'addahu ila ghairihi min al-ulumi min at-tafsir wal hadis wat tarikh wa ghairiha. Manfaat ilmu usul fikih itu tidak terbatas hanya pada fikih saja, tetapi juga ke ilmu-ilmu yang lain, seperti tafsir, hadis, tarikh, dan yang lainnya. Ya, bisa dilihat pada saat masuk ke bahasan tafsir, ada ulama menerapkan usul fikih di tafsir ketika masuk pada pembahasan hadis. Misalnya di hadis Bulughul Maram, kemudian menerapkan usul fikih untuk menyimpulkan dari hadis yang ada. Itu semua menunjukkan bahwa usul fikih itu digunakan pada ilmu-ilmu yang lain. Karena kebetulan di situ bahasanya sama, membutuhkan itu. Difahaminya harus dengan pemahaman seperti itu. Nah, itulah beberapa manfaat belajar usul fikih. Tentu kalau mau disebutkan lagi ya masih banyak ya. Naam. Baik. Ar-rabi, yang keempat. Wa nisbatuhu ila ghairihi. Ay martabatuhu minal ulumil ukhra annahu minal ulumi syar'iyyah wa huwa lil fiqhi ka usulin nahwi lin nahwi wal ulumil hadithi li hadith. Tingkatan dan hubungannya antara usul fikih dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Usul fikih termasuk salah satu ilmu syar'i. Usul fikih hubungannya dengan fikih persis seperti usul nahwi untuk usul, ulumul hadis untuk hadis. Maksudnya adalah ilmu usul fikih ini digunakannya beragam. Ada yang menggunakan istilah usul, ada yang menggunakan istilah ulum, ada yang menggunakan istilah alat. Dan dalam penyebutannya bisa menjadikan usul hadis, usul tafsir, usul atau usul fikih. Naam. Al-khamis yang kelima. Ini masih mabadi ya. Naam. Wa fadluhu ma warada fil hissi ala tafaqquhi fi dinillahi ta'ala. Wa ma'rifati ahkami syar'ihi. Wa hadha mutawaqqifun ala usul al-fiqh fa yathbutu lahu ma thabata lil fiqh wa min al-fadli idh huwa wasilatun ilayh. Ya, dalil yang keutamannya ya, dalil yang berisi anjuran untuk tafaqquh fid din, untuk mengetahui hukum-hukum syariat itu sangat tergantung dari usul fikih. Keutamaan yang ada pada fikih juga menjadi keutamaan pada usul fikih. Sebab usul fikih merupakan sarana atau wasilah untuk sampai pada fikih. Misalkan ketika hadis menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, maka untuk memahami hukum-hukum syar'i tidak mungkin bisa difahami tanpa usul fikih.
Hadis tersebut apa? Otomatis menunjukkan keutamaan ilmu usul fikih. Orang yang mampu memahami 1-2 bahasan tanpa menggunakan usul fikih memungkinkan bisa saja terjadi. Hanya saja tentunya untuk bahasan-bahasan yang sangat terbatas. Sedangkan untuk bisa memahami bahasan yang mendalam dan yang tepat, maka modalnya dasarnya adalah ilmu usul fikih. Sehingga usul fikih pun memiliki keutamaan. Oleh sebab itu, keutamaan yang ada pada fikih juga merupakan keutamaan juga pada usul fikih. Tayyib. Sadis, yang ke-6. Wadi'uhu. Siapa peletaknya? Huwal Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i rahimahullah. Dzalika bi ta'lifi kitab Risalah wa qad dzakartu dzalika fil muqaddimah. Peletak ilmu usul fikih adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala, atau kita kenal dengan Imam Syafi'i. Beliau menyusun buku berjudul Ar-Risalah yang sudah disebutkan pada muqaddimah. Ismuhu ilmu usul fikih. Nama ilmu ini adalah ilmu usul fikih. Istimdaduhu min salasati asya. Fondasi ilmunya ada 3 ya. Apa saja ilmu yang diperlukan untuk memahami usul fikih? Yang pertama adalah ilmu tauhid ya. Wadzalika litawaqqufil ahkami syar'iyyah ala ma'rifatillahi ta'ala wa sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fima ja'a bihi minal ahkam li'annahu al-muballighu 'anillah. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ya, usul fikih erat hubungannya dengan tauhid. Untuk mengetahui hukum-hukum syar'i itu sangat tergantung dari pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla dan membenarkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul adalah orang yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba, ilmu lughah Arabiyah. Fala budda an ya'rifa al-usuli qadran salihan min al-lughati yatamakkanu bihi min ma'rifatil kitabi wa sunnah li'annahuma bilisanin Arabi. Seseorang yang mendalami usul fikih, dia harus mempunyai kemampuan yang cukup dari bahasa Arab. Dengan kemampuan itu, dia memungkinkan untuk mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah, karena Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan bahasa Arab. Naam. Jim. Al-ahkamu syar'iyyah. Fala budda an ya'rifa qadran salihan min al-fiqh yatamakkanu bihi min idahil masail wa darbil amsilah. Hukum-hukum syar'i. Orang yang belajar usul fikih perlu punya pengetahuan yang cukup tentang fikih yang memungkinkan dia untuk menjelaskan berbagai masalah, berbagai persoalan dan menyebutkan contoh-contoh. Ya, kalau misalkan begini. Kalau cuma memahami kaidah akan tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang contoh-contoh, nanti ada kesulitan ya. Akhirnya kaidah-kaidah tersebut berdiri sendiri dan jauh dari persoalan-persoalan yang ada. Misalkan ketika menerapkan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan kemafsadatan lebih utama daripada mendatangkan maslahat. Nah, mana? Ya, ternyata keduanya berimbang. Nah, ini tentu butuh contoh-contoh. Contoh penerapan terhadap kaidah tersebut ya menjadi penting untuk mengetahui penerapan ada kasus-kasus yang ada agar kesimpulannya lebih tepat. Naam, itulah 3 dasar pondasi ilmu untuk sebagai bekal mempelajari ilmu usul fikih. Taib, tasi, yang ke-9.
Hukmuhu, bagaimana hukum mempelajari ilmu usul fikih? Fardu kifayah, hukumnya adalah fardu kifayah. Wa dzakara ba'dul ulama'i annahu fardu 'ainin 'ala man arada al-ijtihad wal hukma wal fatwa. Menjadi fardu ain bagi orang yang akan ijtihad, menetapkan hukum dan berfatwa. Nah, kenapa bisa dikatakan fardu ain? Ilmu fardu ain ini ya, maksudnya usul fikih ini bisa dikatakan fardu ain, dijelaskan oleh ulama dengan beberapa penjelasan. Misalnya, berhubungan dengan fikih, ilmu fardu ain adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah yang akan dikerjakan. Maka belajar untuk mengetahui ilmu tersebut agar bisa diamalkan namanya ilmu fardu ain. Contohnya orang yang baru masuk Islam hendaknya ingin melaksanakan sholat, maka belajar sholat baginya wajib. Lalu ternyata sebelum sholat ia harus wudhu, berarti belajar wudhu itu wajib. Mempelajari itu semua menjadi fardu ain sampai bisa mengerjakan dengan benar. Nah, terkait dengan usul fikih, menjadi fardu ain bagi siapapun yang akan menjawab pertanyaan seseorang terkait hukum kasus yang ditanyakan. Pengetahuan itu wajib dikuasai agar jawabannya tidak mengabaikan prinsip-prinsip yang ada pada usul fikih. Al-ashir, yang ke-10. Masailuhu. Mabahisuhu allati yaltazimuhu al-mujtahid wa yastafidu minha wa yastanbitul ahkam syar'iyyah ala dhawiha. Bahasan yang dikajinya atau persoalan-persoalannya, pembahasan-pembahasan apa yang dikaji, yaitu pembahasan-pembahasan di mana seorang mujtahid harus konsisten dengan prinsip-prinsip tersebut, kemudian mengambil manfaat dan kemudian menetapkan hukum, istinbatul ahkam, atau menyimpulkan hukum syar'i dengan rambu-rambu bahasan yang sudah ada tersebut. Kemudian yang terakhir, al-hadi asyar, yang ke-11 ya. Ada sebagian ulama yang menambahkan prinsip dasarnya ilmu usul fikih itu ditambahkan lagi 11. Kalau tadi di dalam nazam hanya 10. Syarafuhu, kemuliaan ilmu. Wa ilmun syarif li syarafi mawdu'ihi wa huwa al-ilmu bi ahkamillahi ta'ala mutadamminah lil fawzi bis sa'adati darrain. Kemuliaan ilmu. Ilmu usul fikih ini adalah ilmu yang mulia karena kemuliaan bahasannya, yaitu ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Ta'ala yang akan mengantarkan menjadi orang-orang yang beruntung, meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Taib, pelajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 11 bahasan pengantar untuk membuat gambaran tentang ilmu usul fikih. Ini diperlukan bagi orang yang baru belajar sebuah ilmu usul fikih. Mudah-mudahan dengan gambaran singkat dan sederhana ini sudah terbayang apa yang akan dipelajari. Hadza wallahu a'lam bissawab.